apakah Anda dalam mengelola rumah sakit itu memiliki dua atau lebih ya tujuan yang saling bertolak belakang. Contoh, Anda di satu sisi diminta untuk meningkatkan pelayanan, memberi pelayanan terbaik, tapi di sisi lain Anda nggak bisa menaikkan harga, atau Anda nggak bisa menentukan tarif sesuai harga pasar karena memang ada fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan. Ini menjadi sebuah tantangan ya, bagaimana kita harus memahami apa yang menjadi concern atau target dari pemangku kepentingan, tapi di sisi lain juga tidak menyalahi ketentuan aturan yang kita baik secara medis ataupun secara reguler. Jadi Anda dalam satu waktu harus mengelola beberapa sumber dana yang peruntukannya beda-beda, ketentuannya bisa jadi beda-beda. Yang harus Anda penuhi ya ekspektasinya, dan Anda punya multiple source of income. Anda punya beberapa sumber dana yang Anda harus melakukan subsidi silang dan lain sebagainya, maka fix Anda adalah sebuah social enterprise ya. Akan sangat keliru kalau rumah sakit Anda ukur, Anda kelola, Anda lihat ya sebagai sama dengan badan usaha komersial lainnya. Harusnya kita memakai perspektif badan usaha sosial atau social enterprise, yaitu organisasi yang memiliki misi sosial, tetapi dia kemudian menggunakan metode, model, ataupun teknik-teknik yang biasa digunakan dalam bisnis atau manajemen. Apa saja sih yang diperlukan sebagai tata kelola rumah sakit yang baik ya? Dia harus punya laporan ya, harus punya laporan manajemen, harus punya laporan pertanggungjawaban, harus punya laporan tahunan, harus punya laporan keuangan. Dia harus punya kejelasan kebijakan dan pola remunerasi, harus punya kebijakan untuk tarif, harus punya menetapkan standar pelayanan minimal, memiliki perencanaan yang didokumentasikan dalam rencana bisnis dan anggaran, menyusun rencana strategis bisnis, ada kebijakan-kebijakan yang diatur di Hospital Bylaws 1 sampai dengan 7, dan turunan-turunannya. Ada SOP untuk masing-masing, SOP-nya harus nyambung, SOP-nya harus diupdate dan seterusnya. Social enterprise business model. Ini adalah bagaimana kita meminjam ya inovasi-inovasi yang banyak sekali di dunia bisnis, inovasi di startup, itu kemudian kita cangkokkan ke dalam rumah sakit yang mungkin mayoritas dikelola secara tradisional. Nah, ini muncullah layanan-layanan inovatif, model-model yang inovatif yang luar biasa ya. Beberapa rumah sakit yang kita bantu contoh memiliki creative financing ya. Jadi dia memiliki pola pembiayaan, pola pendanaan untuk investasinya dengan salah satunya memakai dana hiswaf ya, atau dana zakat, infak, dan wakaf ya. Prinsip yang ingin kita sampaikan adalah ada urut-urutan ya, cara berpikir, urut-urutan metodologi ya dalam kita membuat perencanaan, manajemen. Dan karena rumah sakit sangat kompleks, kami coba sederhanakan dengan satu lingkaran gitu ya, yang bentuknya seperti daun ya, kita sebut sebagai kurva daun. Jadi nanti di pemetaan kami, kalau Bapak Ibu itu ada membentuk sebuah daun ini, maka ini kita sebut rumah sakit yang potensi keberlanjutannya tinggi gitu ya. Tapi nanti kalau ada keroak-keroak, itu berarti ada titik-titik lemah yang perlu kita kuatkan gitu kan. Apa prioritas dari pimpinan rumah sakit untuk dikuatkan, itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan assessment dengan memakai Hospital Business Fitness. Jadi pertama kita akan lihat dari sisi kemampuan rumah sakit dalam mengenali peluang, dan kemudian kemampuan rumah sakit dalam mengeksekusi peluang atau opportunity recognition dan opportunity utilization. Jadi kita akan lihat dari dua sisi ini, karena untuk menjadi rumah sakit yang berkelanjutan maka dibutuhkan dua kemampuan, atau dibutuhkan kombinasi dua kemampuan, yaitu satu kemampuan untuk mengenali peluang,
akibat perubahan-perubahan lingkungan. Karena lingkungan terus berubah, maka ada tantangan, ada peluang itu yang terus bergerak. Diringkas ada 5 ya, yaitu pertama mengukur tingkat risiko dan respon dari rumah sakit, yang kedua mengukur daya saing, yang ketiga mengukur penetapan strategi dan struktur, yang keempat memastikan ketersediaan dan alokasi, dan kelima menilai. Nah, inilah yang nanti kemudian akan jadi feedback yang kaya dan precise ya. Sebenarnya rumah sakit ini kok kayak mandek, kayak enggak, ini itu problemnya di mana. Dari hospital business fitness ini kenapa penting gitu ya? Nah, karena memang kita perlu ada kesiapan di situ ya, mengusung ide itu. Nah, ide kesiapan dan ketahanan rumah sakit ini menghadapi turbulensi begitu ya. Nah, jadi menyoroti pentingnya bagi rumah sakit nih. Jadi nggak hanya fokus di keberlanjutan operasionalnya aja dalam kondisi normal. Nah, tetapi juga kita harus menghadapi tantangan yang mungkin terjadi nantinya. Bisa itu perubahan dalam kebijakan kesehatan, nah fluktuasi pasar ataupun hal-hal lainnya ya yang mengakibatkan turbulensi. Jadi memperkenalkan konsep hospital business fitness dengan fokus pada kesiapan dan juga ketahanan rumah sakit. Nah, terhadap turbulensi ini jadi langkah yang positif gitu untuk memperkuat sektor kesehatan. Nah, buat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam ya seperti yang kita rasakan saat ini.